Aduh. Ada lagunya nih, ya nasib, ya nasib. Tapi tadi terima kasih sudah segera diperkenalkan bahwa saya sudah pensiun. Ini penting nih, saya juga mau ngomong yang pertama, gue udah nggak lagi loh. Ini clear ya. Soalnya tadi gue dari bawah tuh wawancara, saya lihat orang masuk. Ini lutut saya agak gemeter gitu. Ini orang-orang yang biasa mau makan saya nih kayaknya. Makanya saya terima kasih tadi pujian-pujiannya. Tapi yang penting malam ini clear ya, kosong-kosong ya. Ya. Meskipun banyak kurang ajar tadi. Oke. Mau juga terima kasih, saya diberi kesempatan malam ini. Dan terus terang saya menganggap hadir malam ini seperti merayakan kehadiran kembali di tengah masyarakat. Ya. Ini saya nggak nyalek loh, ini terang aja. Nggak usah dianggap ada udang di balik batu. Padahal bener ya. Jadi maksudnya saya 20 tahun lebih dalam pemerintahan. Karena saya kan generasi, mau tadi mengatakan kita demonstrasi begitu Pak Harto jatuh, sebagian dari kita bikin partai politik dan masuk dalam pemerintahan. Dan memang lama saya di dalam pemerintahan menyaksikan dari dekat apa yang terjadi dengan negara, ya, dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan yudikatif. Sehingga cukup lama begitu. Seperti kalau orang-orang, saya tadi melihat cara Anda bersikap, gestur generasi ini, karena generasi Anda ini menurut saya sih generasi baru ya. Yang beda lah, paling tidak beda dengan generasi saya. Ada yang jaraknya 20 tahun. Jadi ya kembali kepada masyarakat, maksudnya itu, saya bukan nggak ditawari jabatan, saya ditawari jabatan. Tapi rasanya saya pengen memang, setelah terutama 15 tahun terakhir, intensif menjadi musuh masyarakat tadi. Tapi Anda jangan lupa, saya dipilih oleh orang NTB setiap tahun tambah besar, dan tambah besar. Ya. Jadi, ya, mungkin musuhnya itu di kubu Anda kali. Soalnya kalau saya kembali ke NTB, nyaman saya. Ya kan, karena semua di sana pendukung-pendukung yang setiap tahun tambah banyak. Kembali ke isu tadi ya. Nah, saya ingin juga merayakan pertemuan seperti ini dan saya merasa ini yang harus difasilitasi. Orang-orang yang memarahi pejabat negara secara langsung, itu harus difasilitasi. Nah, caranya kita temukan malam ini. Jadi tadi disebut Undang-Undang ITE. Itu bisa kena Undang-Undang ITE kalau ngeritik. Kalau ngetawain, saya sudah baca pasalnya nggak ada. Jadi tertawakanlah pejabat sepuas-puasnya, nggak akan masuk bui. Nanti kalau diperiksa oleh Pak Polisi, tadi di kantornya mau saya lihat ada amplop kuning itu, saya khawatir udah mulai ada panggilan itu. Ya, Polda Metro Jaya gitu tadi saya lihat. Tapi kayaknya yang dipanggil dia tuh nggak apa-apa. Dia perlu dipanggil karena saya setiap melihat dia itu ya, kalau lagi tampil gitu ya, saya nanti pensiun kira-kira masa depan saya kayak gini ya gitu. Pikiran saya. Terutama yang saya bayangkan gendutnya itu. Karena kan selama ini kan kita ditertawakan orang. Jadi begitu mulai kita menertawakan orang itu hasilnya kayak mau itu tadi. Nah jadi kita kembali, saya lihat ya kita menertawakan negara dan ini adalah porsi kita. Kita membiayai pejabat negara, kita bayar dia. Kita ongkosi dia, kita fasilitasi hidupnya. Masa kita nggak boleh ngomong tentang dia? Masa kita nggak boleh marah? Hidup kita lebih getir kok. Marahin aja. Cuman karena masih ada ITE ini, yang terus terang saya ingin cabut ini undang-undang. Ya. Makanya ada kesalahan teknis kemarin. Kalau undang-undang KUHP berlaku, ITE-nya hilang. Kalian nggak well inform waktu itu. Ini ada yang demo nih, saya lihat nih yang kemarin demo nih.
Harusnya kalau KUHP berlaku, ITE hilang. Jadi kita maki-maki pejabat jadi enak gitu loh. Karena publik memerlukan itu. Saya sendiri menyadari itu. Maka saya nggak pernah ngeblok follower saya, atau di Twitter saya nggak pernah ngeblok. Mau ngomong apa, muka saya diubah jadi binatang apa segala macam, urusannya terserah. Saya nggak akan ngeblok, kecuali kalau pornografi. Karena menurut saya pejabat tuh memang harus menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Supaya dia tampil lebih perform. Dia lebih menunaikan janji-janjinya. Sebab sekotor apapun kalimat yang keluar dari rakyat, jangan-jangan hidupnya lebih getir gara-gara lu nggak perform di situ. Jadi tidak ada yang saya laporkan ke polisi, tidak ada. Tapi mungkin karena sekarang saya sudah pensiun, mungkin saya melapor. Tadi saya sudah catat beberapa itu tadi. Tenang aja. Bahkan saya pernah ngundang tuh teman-teman tuh. Kritik DPR sih namanya. Harusnya memang nanti kita bikin lomba lagi. Harusnya di DPR nih, kalau teman-teman sudah jadi caleg semua nanti. Terus masuk jadi DPR. Bikin lomba maki DPR. Iya dong, iya kan? Biar resmi, biar nggak kena undang-undang ITE. Karena paling enak memaki sebenarnya gedung DPR. Saya akan melakukannya di tempat di mana aspirasi itu disediakan, Pak. Oh, jadi nggak bisa Iya, Pak, karena itu di gedung DPR. Itu kita harus bikin tuh lomba memaki. Kemarin lomba mengkritik DPR. Orangnya datang bukannya kritik, maki juga. Ya, kemarin tuh. Dan kontan yang juara kita kasih 25 juta sama motor. Ya kan? Waktu itu saya masih pejabat. Kayaknya sekarang agak terbalik ini, ya. Tadi saya sudah catat nomornya. Tenang. Tapi intinya adalah ruang ini harus disediakan. Jangan biarkan negara pengap. Jangan biarkan kita nggak ada tempat untuk mengatakan yang benar tentang negara ini. Tadi Ben misalnya luar biasa. Karena negara ini perlu mengakrabkan diri. Perasaan dan berbeda itu bukan untuk tidak kita ucapkan. Kita ucapkan. Kadang-kadang kita jadikan bahan tertawaan supaya kita rileks. Jadi bangsa yang happy, banyak ketawa, ya kan? Banyak tersenyum, karena orang ketawa itu keluar inspirasinya. Penemu-penemu besar itu rileks hidupnya, santai. Kalau kita nggak rileks, nggak santai, nggak jadi apa-apa kita. Makanya ngelihat muka-muka pejabat kita itu. Ya. Jarang yang rileks, ya. Ya kan? Nunduk, apalagi kalau udah pakai rompi kuning tuh. Nggak rileks. Nah, kita harus biasakan ini. Maka sekali lagi, ya, ini agak jauh. Tadi saya lihat ini kafe ini. Saya pendukung kafe ya. Saya penjual kopi juga. Tadi udah diceritakan. Ya. Bukan mau promosi kayak band tadi, enggak ya. Tapi dijual melalui online. Ya. Karena kita harus menghidupkan ruang publik dengan tumbuhnya kafe-kafe seperti ini. Dan usul saya kepadamu dan kawan-kawan, karena saya dengar-dengar tadi mau kongsi bisnis lagi katanya, bikin kafe dekat gedung DPR. Ya. Bikin kafe dekat Istana Presiden. Siapa tahu menterinya mampir situ biar kita maki-maki di situ. Terima kasih. Saya Fahri Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.